Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Panimartiani. Dan saya Laila Nurmaulida. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang Kesehatan mental pada siswa tingkat akhir. Nah, sebelum masuk ke podcastnya ya, jadi kita membahas sedikit apa sih itu mental, terus apa sih yang kita tahu mental itu seperti apa, dan seberapa pentingnya sih mental bagi mahasiswa, atau mungkin gak mahasiswa aja ya, buat semua orang, semua yang apa ya, pokoknya mental itu sangat-sangat penting atau sangat-sangat mempunyai peranan yang sangat penting di kesehatan, terutama kesehatan jiwa ya. Nah, kebetulan kita juga di sini sebagai mahasiswa tingkat akhir ya, yang sedang menyusun tugas akhir, yang emang bener-bener kayak aduh, mental kita tuh bener-bener gimana ya, disebut stres iya, disebut nggak stres ya, emang ada bebannya kayak duh gimana ya, nanti bimbingan kalau misalkan gak DCC gimana, direvisi lagi gimana. Sedangkan kita juga enggak satu fokusnya, kayak ya udah fokus nyusun TA aja, sedangkan kita ngambil kelas karyawan ya teh, jadi cuma ada waktunya cuma Sabtu Minggu, yang emang benar-benar kita bisa ngerjainnya dari pagi nyampe sore. Jadi kita juga mental kita ya emang benar-benar kayak ih nggak kuat, terus bingung juga gimana nantinya kayak gitu. Nah, langsung saja ya kita masuk ke inti podcast kita, yaitu tentang pentingnya kesehatan mental pada mahasiswa tingkat akhir. Nah, sebelumnya apa sih kesehatan mental itu? kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensinya sensori memiliki hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan serta memberikan kontribusi pada komunitasnya. Nah, pada umumnya mahasiswa semester akhir ini kerap kali memiliki gangguan mental yang disebabkan oleh faktornya, yang disebabkan oleh yang pertama ada banyaknya tugas, mengerjakan skripsi dan lain-lain, dan tidak sedikit juga, maksudnya emang gak banyak, gak sedikit, tapi ada aja kayak mahasiswa tingkat akhir itu yang emang kita lihat dari televisi atau di media banyak, misalkan ada yang mahasiswa tingkat akhir mencoba bunuh diri. Nah, kenapa dia itu saking mungkin ya, saking stresnya, saking banyak tekanan atau apa itu, jadi mentalnya itu jadi kurang sehat, jadi pikirannya itu pendek, enggak kayak ya udahlah, pusing banget nih ngerjain skripsi gak beres-beres atau gimana, jadi mereka mengambil jalan pintasnya dengan cara udahlah pusing bunuh diri aja. Nah, jadi kita itu sangat penting sekali menjaga kesehatan mental itu, supaya apa ya, supaya tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tuh tentang gejala kondisi dari mental yang kurang sehat. Sekarang aku mau bahas tentang ciri-ciri mental yang baik, yaitu salah satunya merasa lebih bahagia dan lebih positif tentang diri mereka sendiri dan menikmati hidup. Terus ada juga bangkit kembali dari kekesalan dan kekecewaan. Jadi kayak misalkan kekesalan, kekecewaan yang kita rasain tuh mending dikebelakangin dulu. Jadi kita lupain dulu lah, biar mental kita tuh jadi nggak terganggu kalau kita mau ngerjain atau mau menghadapi tugas akhir. Dan melakukan aktivitas fisik dan makan makanan yang sehat. Nah, ternyata aktivitas sama makanan juga sangat berpengaruh ya. untuk jadi kesehatan mental. Enggak hanya pikiran dan lain-lain, tapi kayak asupan nutrisi juga kita sangat diperlukan karena ada kebutuhannya juga. Terus juga terlibat dalam kegiatan biar nggak terlalu stres dah ya, terlalu gak dipikirin, jadi kayak ada hevan kita bercandanya, ada mainnya juga ada, jadi nggak bener-bener nggak terlalu
kalau dikatakan tertekan benar-benar gak terlalu tertekan seperti itu. Jadi meluangkan waktu buat diri sendiri juga, Iya. kebahagiaan diri sendiri. Misalnya kalau misalkan bahagianya belanja ya bisa belanja, kalau misalkan ada uangnya ya kayak gitu. Terus memiliki rasa pencapaian, jadi jangan lihat pencapaian orang lain. Kalau misalkan kita mau mental kita sehat, soalnya kan kita juga berproses ya. Iya. Terus merasa nyaman di komunitas mereka, jadi kita tuh nggak ngerasa risih kalau misalkan lagi gabung-gabung gitu, kayak misalkan toksik lah ya gitu Iya. ya komunitasnya. Nah, dari beberapa cara yang bisa kita terapkan bagi mahasiswa akhir dalam mengatasi gangguan mental atau mental healthy dysphoria itu harus ada hal positif pada diri kita sendiri juga. Tuliskan hal-hal yang patut untuk kita syukuri. Fokus pada satu hal pada satu waktu. Rajin olahraga, makanlah makanan yang enak dan bergizi. Terbukalah pada seseorang yang bisa kita percaya. Nah, kuncinya itu sih ya, Iya. kayak kita tuh sharing sama temen. Iya, jadi harus kayak punya teman cerita, beban tuh harus dibagi gitu. Iya, jangan Jangan dipendam sendiri. jadi kan dengan cara kita bercerita, kita sharing, kalau kita yang nggak tahu ya kita bisa tanyakan. Nah, jadi kita bisa mendapatkan solusi. Kalau misalkan saya teh ini aku gak bisa nih gimana. Nah kan si teman kita bisa ngasih masukan, sebaiknya kamu gini deh, sebaiknya kamu gimana. Nah itu juga bisa sangat membantu. Jadi kita nggak memendam sendiri, cari solusi, ajak sharing orang lain, pendapat orang lain juga penting buat menjadi masukan ke kitanya kayak gimana. Dan juga kemudian beristirahat yang cukup. Nah banyak sekali ya, banyak banget, nggak banyak banget tapi ada aja di media-media itu kayak tadi kita ngelihat karena terlalu fokusnya dia apa sih kayak SKS sistem kebersemalamnya misalkan kayak gitu, jadi dia memporsir mentalnya, pikirannya kayak jauh ya istirahatnya juga nggak teratur, jadi kayak wah harus beres nih hari ini, harus beres nih malam besok gimana tanpa dia memikirkan kesehatan kondisi kesehatannya. Nah itu juga tidak baik. Dan juga cinta dan dukungan serta hubungan yang kuat dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Jadi ternyata cinta dan dukungan dari orang terdekat, keluarga juga itu berpengaruh bagi kesehatan mental pada mahasiswa tingkat akhir. Nah iya, jadi kayak dukungan keluarga atau orang terdekat itu memiliki faktor yang emang benar-benar sangat berpengaruh. Jadi yang menyusun itu misalkan nih saya lagi nyusun, pusing, stres, banyak pikiran kemana-mana, banyak banget lah tekanan. Tapi ketika kita punya dukungan dari orang-orang terdekat atau keluarga kita yang emang benar-benar mensupport kita, mendukung secara emang benar-benar mendukung, itu bisa menjadi salah satu faktor mencegahnya terjadi gangguan mental. Jadi kita ngerasa oh ternyata masih banyak orang-orang di sekitar kita yang masih peduli nih dengan keadaan kita, jadi memberikan dukungan yang emang benar-benar mendukung baik. Jadi kita tuh nggak kayak ngerasa sendiri, Iya. pusing sendiri, stres sendiri. Kalau misalkan ada dukungan dari keluarga atau pacar ya, Ya, bisa. Walaupun kan kalau misalkan sama pacar walaupun semangat ya yang itu pasti kita juga oh iya ya pasti semangat. Apalagi kalau misalkan sambil dikasih makanan Iya. gitu ya, gift gitu, Pasti akan lebih merubah mood kita lebih baik, stres juga akan sedikit mungkin berkurang karena adanya ya itu dukungan dan cinta dari orang-orang terdekat dan keluarga. Nah, selanjutnya kita mau membacain kuesioner ya yang udah Oh kita iya, buat. kita akan membacakan kuesioner yang emang udah ada beberapa kuesioner yang udah masuk nih, udah diisi juga. Nah, kita akan membacakan kuesioner. A few moments later. Kita akan
membacakan kuesioner tentang pentingnya kesehatan mental pada mahasiswa tingkat akhir. Yang pertama ada pertanyaan, apa saja sih kebiasaan yang Anda lakukan di atas jam 10 malam? Kayak tadi kan jam istirahat ada Iya. ya. Nah, ternyata jawabannya ada yang kebiasaannya ada yang udah tidur ternyata. Berarti Terus, kalau yang jam 10 udah tidur termasuk ke pola tidurnya normal ya? Iya. Masih bisa dibilang normal lah segitu. ada beberapa orang yang bermain HP sambil scroll media sosial, ada juga yang bermain game. Nah, tapi rata-rata ternyata mereka kalau misalkan di atas jam 10 malam itu scroll media sosial. Iya. Jadi mungkin kita juga ya kalau nggak kerasa emang kalau misalkan udah apalagi main TikTok atau main Iya. Instagram, kita keasikan dengan dunia kita kita terlalu keasikan jadi lupa waktu. Jadi wah kok udah jam segini ya, padahal udah malam tapi kita masih aja scroll TikTok. Nah itu padahal gak baik ya kalau misalkan emang apa sih buat kesehatan juga kurang baik, kesehatan mental juga berpengaruh ya kayak gitu. Nah, next ya kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada apa yang membuat Anda stres selain tugas atau tugas akhir? Jawabannya bermacam-macam. Ada yang menjawab sosialisasi, kerjaan, ada yang tidak ada, katanya tidak ada hal yang membuatnya stres, tidak ada. Terus ada juga yang menjawab terkadang masalah pribadi, masa depan, pekerjaan, banyaknya sih pekerjaan. Terus ada juga masalah tentang uang, kayak gitu ya. Jawabannya hampir sama, hampir mendekati sama. Nah jadi ada juga nih pekerjaan, katanya kebanyakan orang menjawab stres karena selain tugas akhir yaitu adalah pekerjaan. Emang iya sih, kadang kalau misalkan seseorang itu kerja di bawah yang emang orangnya tipikal orang yang tidak tidak suka atau tidak suka bekerja di bawah tekanan, terus dia bekerja mungkin atasannya kayak gimana ya gak tahu, bisa saja. Terus kadang kita juga nih kerja, kita kerja tapi pikiran kita kemana-mana. Terus kadang kita di rumah kita mikirnya di tempat kerja kayak gimana. Nah kayak gitu. Terus ada juga nih yang menjawab tentang uang, katanya stres karena tidak punya uang. Emang menurut kalian gimana? Emang salah satu faktor Emang ya. uang adalah salah satu faktor yang mungkin kita juga kalau misalkan kurang atau gimana ya kadang stres mikirin harus dapat uang harus gimana, kerjanya harus pengen tambahan nih, pengen ada pemasukan tambahan ya, kita pasti memikirkan kerja apa lagi ya biar dapat uang. Jadi kan kepikiran ya, jadi timbullah stres. Nah selanjutnya pertanyaan selanjutnya ya, next. Selain pola hidup yang sehat, apalagi faktor yang mempengaruhi kesehatan mental? Jawabannya banyak, hampir sama. Pikiran, lingkungan sosial, beban pikiran, lingkungan, rata-rata pikiran sama lingkungan ya. Jadi emang masih berhubungan atau saling bergantungan. Next, yang selanjutnya, apa kesehatan mental berpengaruh ke berat badan? Nah ini bisa kalau misalkan bisa ya kenapa? Dan banyak juga yang menjawab bisa jadi karena stres. Karena stres nih jadi pola makan kita gak teratur, jadi gak nafsu makan gitulah ya, gimana jadi bisa mengurangi berat badan. Terus ada juga nih yang menjawab tidak berpengaruh karena dalam diri saya ini tidak ada yang berubah sih. Nah ya mungkin itu gimana, tergantung orangnya juga ya. Kalau misalkan orangnya kayak saya, kalau apa-apa dipikirin hal kecil yang emang nggak seberapa sih tapi nggak tahu suka banget gitu mengganggu pikiran atau kepikiran.
Ada juga yang menjawab berpengaruh. Biasanya saat seseorang mengalami stres akan melimpahkan amarahnya pada makanan. Oh, ini mah jadi kalau orang beda-beda ya. Jadi menurut dia itu tidak berpengaruh karena emang ada juga orang yang misalkan dia stres nih, pasti yang jadi stresnya yang kayak tadi jadi gamut makan dan lain-lain. Nah, kebalikannya ada juga yang orang yang stres tapi malah makannya banyak, apa-apa makan tidur, jadi tergantung orangnya juga. Terus kita next lagi ya. Apa kalian tahu ciri-ciri mental yang tidak sehat bagaimana? Nah, jawabannya adalah banyak, bermacam-macam. Yang pertama ada kondisi badan yang kurang fit katanya, konsentrasi menurun, mudah tersinggung. Ada juga yang menjawab sering marah mungkin. Ada juga suka merasa sedih, merasa tidak peduli dengan lingkungan sekitar, mudah cemas, overthinking dan selalu menyalahkan diri sendiri. Terus adanya mudahnya mungkin ketika seseorang menjadi sering overthinking. Terus sering tidak fokus, sedih terus menerus dan kurang tidur katanya gitu. Jadi emang ciri-ciri mental ini banyak ya. Ada yang kondisi badan yang kurang fit, Cina katanya gitu. Jadi mengganggu kesehatan mental, ada juga gitu. Sering marah katanya, depresi mungkin ya. Jadi sering marah jadi gangguan mental. Emang depresi itu gangguan mental. Terus sering tidak fokus katanya, sedih terus menerus ya, jadi karena terlalu tenggelam dalam kesedihan. Terlalu kepikiran mungkin ya, orangnya ya. iya gitu, jadi sangat berpengaruh. Terus yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kalau lagi ngerasa capek atau stres biasanya kalian ngapain ya? Dan pertanyaannya ada yang menjawab diam, ada yang menjawab main HP, dengerin lagu, meeting dengan nonton drakor ya, pecinta drakor pasti. Terus bermain dengan teman, healing kayak gitu. Terus mengerjakan hal produktif lainnya, mulai dari hal kecil seperti beres-beres rumah dan lain-lain ya, banyak banget tanggapan dari yang itu. Terus yang selanjutnya next, soal yang terakhir, kata-kata motivasi buat diri sendiri kalau lagi ngerasa capek katanya gitu ya. Nah, banyak banget nih yang menjawab, katanya gak apa-apa capek kerja daripada capek nyari kerja. Oh gitu, katanya gak apa-apa capek nyari kerja ya daripada capek, gak apa-apa capek kerja daripada capek. Tapi emang iya sih, kita lebih capek nyari kerja, apalagi di zaman sekarang ya. Nyari kerja itu, lapangan pekerjaan itu emang sangat-sangat susah. Apa sih sekarang emang lagi musimnya PHK apa-apa, sedangkan kayak harga bahan pokok kita naik, kebutuhan semakin bertambah, tapi ya kayak gitu susah banget cari lapangan kerja. Jadi buat kalian nih misalkan yang emang udah kerja terus si atasannya terlalu banyak tekanan kayak tadi, pesan dari saya, kuat-kuatin aja selagi kita butuh, karena kita itu kerja itu bukan karena nyaman tapi karena butuh, bukan karena nyaman. Terus ada juga yang menjawab, ada juga yang ngasih motivasi kayak gini ya, semangat terus, badai pasti berlalu. Jadi buat ya kayak kita, mungkin kita lagi berpikir atau lagi menyelesaikan tugas akhir, semangat yuk, semangat pasti bisa. Badai pasti berlalu, semuanya emang ada prosesnya. Terus ada juga yang memberikan motivasi, ayo bangkit, singkat banget, ayo bangkit. Terus yuk bisa, yuk bangkit, lagi ini semua kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Nah, jadi banyak banget ya. Terus ada juga yang gini, tidak daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Wahai masalah yang besar, aku punya Allah yang maha besar. Motivasinya sangat dalam banget. Bahagiamu udah diatur masa depan, ayo berjuang sedikit lagi katanya, ayo berjuang sedikit lagi. Itu adalah beberapa kata-kata motivasi ya dari orang-orang yang emang ngisi kuesioner ini, sangat-sangat
memotivasi. Sangat-sangat kreatif ya, orang-orang pada kreatif. Nah, selanjutnya kita kan udah membahas tentang apa itu kesehatan mental, gangguan mental kayak gimana, ciri-ciri mental yang sehat kayak gimana, terus apalagi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental. Terus nyampe kita udah bacain kuesioner juga ya, udah, dan beserta jawabannya. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tuh banyak banget tentang atau masalah kesehatan mental itu apa, gangguannya apa, ciri-cirinya apa. Nah, sekarang aku mau bahas lagi tentang kesehatan mental itu adalah kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari potensi sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan serta mampu memberikan kontribusi pada dirinya sendiri. Nah, jadi kesehatan mental itu seperti itu ya. Jadi intinya adalah kesehatan mental itu sangat-sangat penting dibutuhkan, sangat-sangat penting berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.